faham likulin nasi kedue sekabiane menuso. Tadi balighah dalam arti lebih mengedepankan rasa seni bahasa. Kalau yang ini mufhimatan, walaupun ada rasa seni dalam bahasa tapi gampang dimengerti. Jadi bukan bahasa yang tinggi, bukan. Juga bukan bahasa yang rendah, sedang. Sehingga sudah menarik diperhatikan, kemudian isinya juga gampang dimengerti. Lianal ghoribata krono temen sedune bahasa kang aneh. Ghoribah, bahasa misalnya bahasa modern yang sulit dimengerti, biasa disampaikan oleh para pejabat, bahasanya sulit-sulit kita, masyarakat biasa tidak mengerti misalnya. Al-wahsiyata kang gresahaken apa ghoribah. Kenapa wahsiyah menjadi tidak nyaman mendengarkan? Karena memang tidak mengerti. Ikula yantafi'u ora manfaati opo ghoribah. Ikula yantafi'u ora ngalap manfaat pihak lawan ghoribah. Sopo aksaruhum akeh-akeh nas. Ini alasannya. Bukan bahasa yang rendah, bukan pula bahasa yang tinggi, yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi, tapi bahasa adalah bahasa yang sedengan bisa difaham, bahasa yang gampang dimengerti. Ini dasar-dasar khutbah yang perlu kita terapkan. Qasirotan, ini juga termasuk sunat lagi. Qasirotan turkang cendek opo khutbah. Khutbahnya jangan panjang-panjang. Ini yang bijaksana. Yang penting sudah mengandung 5 unsur perkara yang diwajibkan dalam khutbah sudah selesai. Jadi tidak perlu bahas yang macam-macam. Kalau perlu gempa bumi juga dibahas, tidak perlu dalam hal khutbah. Cukup dengan khutbah yang qasiroh, yang kemarin intinya adalah menasihati tentang ukhrawiyah, hanya itu. Bukan menasihati tentang duniawiyah. Misalnya ada peringatan di sana banjir, tidak perlu, karena itu termasuk perkara duniawiyah, bukan perkara yang ukhrawiyah. Yakni ngarepaken sapa musannaf mutawasitotan ing bahas ing khutbah kang sedengan bainat tawilati ing dalem antarane khutbah kang dawa wal qasirati lan khutbah kang cendhek lilitibai krana anut tindak lampahe jeng Nabi. Jadi pengertian qasirah itu bukan berarti pendek, hanya baca alhamdulillah Allahumma shalli ala Muhammad ittaqullah, bukan hanya seperti itu. Yang sedang diusahakan dalam hal khutbah tetap ada isinya walaupun hanya singkat. Ini yang paling perlu diperhatikan. Dasarnya adalah lilitibai krana anut tindak lampahe jeng Nabi. Nabi menjalankan khutbah juga demikian qasirah. Kalau ingin menyampaikan ilmu secara panjang lebar ya di tempat khusus, misalnya di tempat ceramah, misalnya di madrasah dan lain-lain, itu bisa kita menyampaikan sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan. Tapi untuk hal khutbah sangat bijaksana apabila khutbahnya adalah khutbah yang ringkas tapi sudah mengandung unsur-unsur dari rukun khutbah. Rawahung dikatakan ing itibak sapa muslimun Imam Muslim. Wala yu'ariduhu lan ora melawani ing hadal khabar. Apa khabaruhu hadise Imam Muslim aidan khalih maneh. Al musarrihu, nyatane hadis al musarrihu dalam khutbah terkandung al-musarrihu ilahrihi. Al-musarrihu kang mertelaaken apa khutbah bil amri kelawan perintah.
bikosriha kelawan cendeke khutbah, wa bitolati sholati lan kelawan dawaaken sholat. Artinya ada hadis yang lain juga yang menyebutkan bahwa dalam khutbah dianjurkan dalam bentuk yang pendek, lebih pendek dibanding dengan sholat. Jadi bi'itolatu sholah because real khutbah. Ini perlu diperhatikan. Untuk khatib mestinya mengerti hal yang ini. Khutbahnya berapa menit? Maka sholatnya harus lebih panjang dibanding dengan khutbah. Ini termasuk hal yang disunatkan. Karena juga ada dasar hadis yang kuat dari Imam Muslim. Fabi anna dzalika lan kelawan teman sedune mengkono-mengkono bikosriha wa bitolati sholah. Iku alamatun tetenger alal fikhi ing atase pinter. Dan apabila khatib menjalankan khutbah dan sholat Jumatnya dengan demikian, artinya khutbahnya lebih pendek dibanding dengan sholat Jumatnya, menunjukkan khatib tersebut adalah mengerti tentang hadis dan bisa mempraktekannya. Bukannya terbalik, sholatnya pendek, khutbahnya panjang. Nah, ini belum belajar yang sampai masalah hal ini. Makanya harus diperhatikan. Paulima mongkoden werwi Lianal Kosro krono teman stune cendek watu lalan dawa iku minal umuri setengah saking perkara anisbiyati kang bangsa nisbat apa umur. Tadi disebutkan hanya istilah pendek dan istilah panjang. Itu menunjukkan bahwa panjang dan pendek sifatnya relatif, hanya sebuah perbandingan. Jadi tidak dengan batasan kalau 2 menit pendek, kalau 5 menit panjang, bukan demikian. Tapi hanya perbandingan dalam arti seandainya khutbahnya 10 menit, ya sebaiknya sholatnya 15 menit. Atau dikurangi misalnya khutbahnya 5 menit, sholatnya menjadi 7 menit. Ini pengertian memanjangkan sholat, memendekkan khutbah. Makanya bentuknya adalah nisbi, tidak ada batasan yang pasti. Fal muradu mongko tekang den karepaken iku biksoriha kelawan nyendekaken khutbah. Iku iksoruha nyendekaken khutbah anis sholati katimbang saking sholat. Jadi kesimpulannya demikian. Kesimpulannya bahwa khutbah lebih pendek dibanding dengan sholat. Wabi tolatuha utawi kang den karpaken wabi tolati sholati utawi kang den karpaken kelawan dawaaken sholat. Iku itolatuha dawaaken sholat alal khutbati mungkuli ing atase khutbah. Jadi dibalik, pengertian memanjangkan sholat adalah waktunya sholat lebih lama dibanding dengan waktunya khutbah. Ini adalah cara pelaksanaan khutbah yang paling baik, cara pelaksanaan sholat Jumat yang paling baik. Paulima mongkoden werwi apa anna sunnah qiraati qaf temen sedune sunate maca surat qaf fil ula ing dalem khutbah kang awal iku la yunafi ora nafeaken apa sunnah kaunal khutbati ing anane khutbah iku qasiratan kang cendhek au mutawasitotan utawa kang sedengan. Jadi bisa dipengerti, walaupun pada saat khutbah pertama disunatkan membaca surat qaf, ini sunat. Terus nanti pada